Halo sedulur, selamat pagi. Hari ini saya mau berencana mengganti oli sepeda motor saya yang sudah waktunya diganti. Kenapa saya mau bikin konten tentang eh, mengganti oli secara periodik? Pentingnya mengganti oli secara periodik itu ya fungsinya untuk menjaga agar kendaraan kita tahan lebih lama. Jadi kita bisa memakai dalam waktu jangka panjang. Oke, apa saja yang diperlukan untuk peralatan yang diperlukan untuk mengganti oli ini? Pertama, kita persiapkan adalah penampung oli. Penampung oli ini saya bikin dari oli botol oli bekas yang udah saya potong pakai cutter atau pakai apa aja. Tutupnya jangan dibuang ya. Nah, tidak lupa kita pakai corong atau alat bantu supaya oli tidak berantakan di lantai waktu kita proses ngetrin oli bekasnya ya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja melakukan eksekusi penggantian oli. Oke sedulur, yang perlu diperhatikan waktu kita melakukan penggantian oli secara kita lakukan sendiri, yang pertama diperhatikan adalah posisi harus standar tengah ya, jangan standar samping. Dan kita pergunakan tang untuk memutar tutup oli. Oke, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam untuk memutar ya, jangan kebalik, jangan searah dengan jarum jam tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah kendor, kita buka. Oke, tampak oli sudah berwarna coklat kehitaman ya. Oke, kita simpan di tutup olinya, nanti kita taruh di tempat yang aman. Oke, langkah kedua kita harus tahu posisi lubang buang dari oli mesin itu ya. Oke, kebetulan lubang buang yang ada di motor saya ini posisinya adalah di sini. Jadi kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Di sini saya untuk membuka baut ini, baut lubang buang ini, saya menggunakan kunci sok nomor 12. Oke, kita buka saja langsung. Jangan kita langsung buka ya, kita pasang dulu ininya supaya oli itu tidak berantakan di lantai. Oke, mungkin cukup bisa dilihat posisinya adalah seperti ini. Nah, bentar. Oke, jadi posisi lubang buang langsung mengarah ke dalam botol bekas oli. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi untuk oli itu berantakan. Oke, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, tampak oli udah mulai keluar dan warnanya sudah sangat hitam ya.
Kita tunggu sampai dia benar-benar habis. Mungkin memang oh ya, volume oli mesin ini beda-beda ya. Jadi lebih baik kita menyediakan tempat penampungan ini sebaiknya mungkin 1 literan lah, atau pakai tempat yang lebih besar. Tanpa oli sudah mulai kecil penurunannya. Oke, sekarang masalahnya, jika kita tidak punya kompresor atau alat tiup seperti di bengkel-bengkel, apa langkahnya? Nah, di sini saya memanfaatkan standar samping, kita turunkan ya. Jadi nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, sekarang ya kita perhatikan oli cukup udah mulai kecil penurunannya. Kita skip dulu bentar. Oke, setelah oli keluar dari blok mesin, kita kan kalau di bengkel-bengkel kita memerlukan kompresor ya, angin pertekanan untuk meniup sisa-sisa oli yang ada di dalam blok mesin. Tapi saya tidak memerlukan kompresor, saya cukup memiringkan motor saya. Kita perhatikan, kita lakukan secara hati-hati ya. Oke. Tanpa oli, sisa-sisa yang oli itu masih keluar cukup banyak ya. Kita perhatikan, sisa oli itu masih ada yang keluar dari lubang oli itu ya. Kita tiriskan. Mungkin jika kita posisi miring ini mungkin ada sekitar 10% ya dari 1 liter. Oke, kita lihat dari jauh, maksudnya posisi motor. Dengan posisi miring, standar tengah masih terpasang, dan motor kita miringkan begini ya. Kita biarkan. Oh ya, ini perlunya kita di standar samping kita alasin keset supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini harus dilakukan jauh dari anak-anak atau dari lalu lalang orang lewat ya. Oke, kita biarkan oli masih tampak menetes. Oke, kita biarkan proses ini selama kurang lebih 5 menit. Oke, setelah benar-benar oli kita tiriskan, tidak ada lagi oli yang menetes. Nah, sekarang kita pasang lagi baut penutup atau baut drain ya. Kita bersihkan dahulu baut drain ini, dan kita pasang lagi. Tidak lupa kita kembalikan posisi motor seperti semula. Nah, sekarang sudah terlihat. Kita singkirkan dulu peralatannya.
mengencangkan tutup olinya ya. Oh ya, dalam mengencangkan tutup oli ini kita tidak boleh terlalu kencang ya. Jadi dengan kekuatan sewajarnya aja, sebab rawan terjadi sedol atau selek. Nah, mungkin kita perlu mengencangkan dengan kekuatan 1 kilo aja lah. Jadi kita mengangkat beban 1 kilo, sekitar segitulah untuk mengencangkan baut drain oli ya. Oke, kita langsung saja pengisian oli baru. Oke, sekarang tiba saatnya untuk pengisian oli baru ya. Oh ya, kalau kita nggak punya corong, kita bisa memanfaatkan kertas bersih atau kardus bersih bekas obat nyamuk. Ini saya pergunakan untuk corong. Sebetulnya saya punya corong, cuma nggak tahu corongnya itu hilang. Jadi kita cari tidak ketemu, jadi kita pakai cara alternatif. Oke, cara alternatif ini mungkin cukup efektif ya. Kita gunakan dalam kondisi darurat. Oh ya, ini kita buka. Kalau oli ori atau oli resmi atau oli asli biasanya ada segel ini ya. Kita buka, tapi tidak perlu kita buka semuanya. Kita kasih lubang 2 aja. Tujuannya apa? Supaya waktu penuangan tidak terlalu cepat. Oke, kita tuangkan saja. Kita tuangkan pelan-pelan sampai oli itu habis. Oh ya, ini mungkin kenapa Bang kok repot-repot pasang oli sendiri, ganti oli sendiri. Sebenarnya saya bukannya repot ya. Sering saya temuin waktu proses penggantian oli, mekanik bengkel itu suka menyisakan masih ada sisa di sini, jadi mereka buru-buru. Padahal setting volume oli yang dituangkan itu benar-benar 1 liter. Jika oli itu masih ada sisa pada posisi begini, di sini itu paling masih ada sekitar mungkin 0,1 liter. Nah, memang untuk jangka pendek memang tidak ada masalah ya. Tapi untuk jangka panjang oli itu akan lebih cepat, istilahnya mau tidak mau akan terjadi penguapan, sehingga level oli itu dalam waktu agak lama akan menyusut secara volume. Oke, setelah benar-benar tidak ada penurunan oli atau penetesan oli, nah, kita sudahin. Oke, cara saya cukup efektif ya dengan menggunakan kertas ini. Tidak ada tumpahan di bawah, tumpahan oli. Oh ya, sekarang kita tutup oli dengan lubang oli dengan menutup olinya. Sebelum kita pasangkan, ada baiknya kita bersihkan dulu sisa-sisa oli bekas yang menempel di sini ya, supaya ya kita memastikan saja, bukan apa-apa. Dalam mengencangkan tidak perlu kencang-kencang sekali,
Yang penting dia cukup ya, kekuatan mungkin kalau di sini 1/4 kilo lah. Sebab jika terlalu kencang, ini plastik ini akan pecah. Oke. Oke, sedulur. Proses penggantian oli sudah selesai. Oke, sekarang oli sudah terisi ke dalam mesin. Sekarang kita melakukan engine start atau menghidupkan motor ya. Oke, sedulur, mesin sudah hidup. Sebaiknya setelah ganti oli jangan kita langsung pakai jalan ya, kita panaskan dulu mesin secara standar tengah, mungkin sekitar 5 menit. Gunanya apa? Supaya oli itu bersirkulasi dulu, bersirkulasi ke dalam ruangan mesin. Jadi kalau kita langsung start jalan, dikhawatirkan oli itu belum sempat bersirkulasi ke seluruh mesin, maka akan terjadi gesekan yang menimbulkan panas yang mengakibatkan keausan. Oke sedulur, sekian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.